Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi selaku dosen penguji. Di sini saya akan menyampaikan rencana penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline pada materi tematik SD kelas 4. Latar belakang dari penelitian ini yaitu proses pembelajaran tingkat sekolah dasar SD masih banyak guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi di kelas walaupun telah banyak media pembelajaran yang tersedia sebagai alat bantu pembelajaran. Guru menyusun bahan ajar yang inovatif atau bisa berwujud bahan ajar cetak, audiovisual ataupun bahan ajar interaktif sesuai dengan perkembangan pertumbuhan peserta didik maupun teknologi informasi dan keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan bahan ajar yang inovatif. Kemudian identifikasi masalah yang pertama, mata pelajaran tematik masih dianggap pelajaran yang membosankan karena media pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, sebagian besar peserta didik menyukai pembelajaran menggunakan media berbasis komputer. Yang ketiga, peserta didik kurang tertarik dengan alat peraga yang sudah ada karena ada yang rusak dan warnanya kurang menarik. Yang keempat, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Peneliti menetapkan batasan masalah atas beberapa hal, yaitu masalah hanya dibatasi pada penggunaan media pembelajaran yaitu articulate storyline pada pembelajaran tematik SD kelas 4. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media articulate storyline dalam pembelajaran tematik untuk SD kelas 4. Yang kedua, bagaimana kelayakan media articulate storyline dalam pembelajaran tematik untuk SD kelas 4. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengembangkan media pembelajaran articulate storyline dalam pembelajaran tematik untuk SD kelas 4. Yang kedua untuk mengetahui kelayakan media articulate storyline dalam pembelajaran tematik untuk SD kelas 4. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Pertama, hasilnya merupakan media pembelajaran berbentuk file dokumen yang berisi animasi materi pembelajaran. Kemudian pembuatan media pembelajaran dibuat berupa file dokumen yang berbentuk animasi yang memuat teks, audio, gambar, diam atau image, animasi atau gambar bergerak. Kemudian guru dan siswa dapat dengan mudah menggunakan file dokumen pembelajaran karena telah dilengkapi dengan cara penggunaannya. Selanjutnya, dalam file dokumen pembelajaran memuat pendahuluan, isi, penutup, serta dilengkapi dengan contoh soal dan latihan. Selanjutnya, asumsi keterbatasan pengembangan. Yang pertama, peneliti ini memfokuskan pada pembuatan produk media pembelajaran berbentuk file dokumen interaktif bagi siswa SD kelas 4 pembelajaran tematik. Yang kedua, software yang digunakan dalam memproduksi media pembelajaran adalah articulate storyline. Yang ketiga, pengujian perangkat lunak yang dibuat hanya meliputi pengujian produk, tidak diuji pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Yang keempat, uji coba dilakukan di SD Alma-Ata. Yang kelima, materi pokok dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan hanya menyangkut materi tematik SD kelas 4. Selanjutnya, manfaat pengembangan. Bagi guru, bidang studi dapat memberikan masukan atau wacana terhadap guru dalam upaya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar, sebagai referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang baru sehingga dapat membuat pelajaran tematik menjadi pelajaran yang menyenangkan. Kemudian manfaat bagi siswa sebagai alat bantu pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan semangat dan motivasi belajar. Selain itu juga memberikan pengalaman belajar dengan metode belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar aktif. Selanjutnya manfaat bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai kurikulum yang dikembangkan sekolah dan untuk lebih mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, kajian teori media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan pengembangan media pembelajaran yang sudah ada untuk diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka guru dapat memberikan materi pelajaran dengan mengikuti kemajuan tersebut, dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kajian teori pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Selanjutnya, articulate storyline. Dalam proses pembelajaran, salah satu media pembelajaran interaktif yang mudah digunakan yaitu articulate storyline. Articulate storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat presentasi mirip seperti Microsoft PowerPoint. Articulate storyline dapat dikatakan dengan perangkat lunak yang menggabungkan teks, gambar, video, animasi, dan suara sehingga dapat memberikan bentuk penyajian secara visual yang menarik. Selanjutnya, penelitian yang relevan.
Hasil penelitian Rian Anggara Pratama dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Artikulat Storyline 2 pada materi menggambar grafik fungsi di SMP Putra Dharma 2 Balikpapan telah diperoleh hasil dalam penelitian ini sebagai berikut. Berdasarkan pada pencapaian hasil belajar peserta didik menghasilkan rata-rata di atas 75. Albarik atau tutorial gambar grafik, kevalidan sebesar 87,35%, kepraktisan sebesar 81,53%, dan keefektifan pada uji coba sebesar 90,83% pada skala kecil dan 88,13% pada skala besar. Terdapat 3 peserta didik yang skor pencapaiannya tepat 75. Selanjutnya, hasil penelitian Siti Yumini dan Lucia Rahmawati yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Artikulat Storyline pada Diklat Teknik Elektronika Dasar di SMK Negeri 1 Jetis Mojokerto menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwasannya media pembelajaran ini dinyatakan sangat layak dengan rating 87,2%. Kemudian pada angket respon peserta didik dinyatakan sangat baik dengan rating 83,94%. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Yang pertama, peserta didik menganggap KBM berjalan membosankan dan kurang menarik. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Ketiga, pendidik belum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi pada pembelajaran tematik. Keempat, pendidik belum mampu mengembangkan media pembelajaran khususnya media yang berbasis teknologi. Yang kelima, pendidik belum pernah membuat ataupun mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi khususnya artikulat storyline pada pembelajaran tematik. Dengan itu, peneliti menemukan solusi diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan dapat membantu peserta didik dalam proses belajar. Dengan harapan, multimedia interaktif berbasis artikulat storyline ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal media pembelajaran dan menghasilkan sebuah produk berupa multimedia interaktif berbasis artikulat storyline pada mata pelajaran tematik untuk kelas 4 SD. Selanjutnya diperoleh hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan penggunaan media pembelajaran artikulat storyline tidak berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik SD kelas 4 SD Alma-Ata. H1 sama dengan penggunaan media pembelajaran artikulat storyline berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik SD kelas 4 SD Alma-Ata. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif menggunakan model-model sistematis seperti teori-teori atau hipotesis, mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan melukiskan realita yang ada di lapangan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif antara lain, satu, dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana proses aktivitas pembelajaran tematik menggunakan artikulat storyline. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tematik. Penelitian ini menggunakan model pengembangan jenis penelitian R&D. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Kedua, perencanaan. Ketiga, pengembangan draft produk. Keempat, uji coba lapangan awal. 5, merevisi hasil uji coba. Dan yang terakhir, uji coba lapangan. Peneliti menggunakan prosedur pengembangan, analisis, desain, implementasi, pengembangan, kemudian yang terakhir evaluasi. Yang selanjutnya yaitu uji coba produk. Desain uji coba. Pada tahap ini terjadi proses perancangan isi materi, jenis tampilan, spesifikasi media, dan soal evaluasi. Pada tahap ini juga disiapkan perangkat yang diperlukan untuk proses validasi dan uji coba audiens. Selanjutnya, subjek uji coba. Subjek uji coba terdiri dari peserta didik 9 orang dan guru. Subjek peserta didik yang diambil dari peserta didik yang berada di kelas 4 SD dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang heterogen. Kemudian selanjutnya jenis data. Terdapat 2 jenis data pada penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari deskripsi skor penilaian, tanggapan dan masukan tim ahli dan peserta didik sebagai responden mengenai penelitian kelayakan terhadap multimedia interaktif yang telah dibuat. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Ada 3 instrumen dalam penelitian dan pengembangan ini, yaitu angket validasi tim ahli, angket kepraktisan dari guru dan peserta didik, lembar observasi aktivitas peserta didik, wawancara guru tentang multimedia interaktif yang dikembangkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Pertama, yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah hasil observasi, angket, wawancara, saran, dan kritik yang diberikan oleh guru dan validator ahli terhadap multimedia interaktif yang dikembangkan. Kemudian analisis data kuantitatif. Kelayakan multimedia interaktif yang dikembangkan dapat diketahui dari penelitian validator yang terdiri dari tim ahli dan guru. Teknik analisis data kuantitatif pada penelitian ini meliputi 1. Menghitung nilai dari setiap instrumen. 2. Menghitung nilai dari setiap indikator penilaian. Dan 3. Membandingkan nilai yang didapat dengan nilai maksimal dari setiap instrumen. Sekian pemaparan
seminar proposal saya hari ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.